Pemirsa, ratusan warga di Desa Karangrowo, Kudus, Jawa Tengah harus mengungsi akibat bencana banjir. Hingga Kamis malam pukul 9, ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Imbasnya, para warga harus mengungsi ke 7 posko yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Dari data BPBD setempat, terdapat 35 desa di 7 kecamatan yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Para pengungsi pun membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti selimut, makanan instan, hingga obat-obatan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah bergabung jurnalis Berita 1, ada Jamaah Rizky yang saat ini di posko pengungsian di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten Kudus. Selamat malam, Jamaah. Jamaah, hingga saat ini bagaimana situasi banjir di sana? Ya, selamat malam, Agenda Berita 1 dapat kami sampaikan. Hingga pada malam hari ini terpantau warga yang mengungsi di titik ini terus berdatangan, di mana dari sore tadi berkisar sekitar 530-an jiwa, saat ini sudah menembus sampai 689 jiwa, di mana ini merupakan salah satu titik posko pengungsian yang di antara titik posko pengungsian lainnya, di mana informasi yang kami terima dari total keseluruhan pengungsi yang di Kabupaten Kudus mencapai sekitar lebih dari 1.000 jiwa mengungsi di berbagai titik tempat posko pengungsian. Di mana memang hingga sampai saat ini kami masih terus menunggu informasi dari rilis data dari BPBD Kabupaten Kudus terkait jumlah warga yang mengungsi dari berbagai titik di wilayah kali ini. Di mana memang genangan banjir, salah satunya warga yang berada di area gedung DPRD ini merupakan warga yang berasal dari kampung di Desa Karangrowo, Kecamatan Mundaan, Kabupaten Kudus, di mana hingga malam hari ini informasi genangan di area kampung sana mencapai lebih dari 1 meter, di mana kondisi tersebut memaksa warga sejak dari pagi tadi terus berduyun-duyun mendatangi posko pengungsian yang tersebar di berbagai daerah. Hingga sampai saat ini, selain di wilayah tersebut, sebelah wilayah lainnya juga alami genangan cukup parah, di mana hingga menyebabkan membuat jumlah posko pengungsian di berbagai daerah sampai saat ini alami cukup banyak. Hingga sampai saat ini memang kondisinya dari berbagai wilayah, seperti di layar kaca, selain mengenangi area permukiman, banjir di Kudus juga merendam sejumlah jalan-jalan poros, jalan penghubung antar kecamatan, hingga jalan-jalan antar kabupaten seperti di Jalan Kudus menuju Kabupaten Grobogan. Selain itu juga banjir di wilayah ini juga meluas hingga ke jalan penghubung antara Kabupaten Kudus menuju Kabupaten Pati, ia melalui kecamatan di Pulau, di mana genangan banjir cukup dalam. Kondisi itu membuat sejumlah kendaraan yang melintas tersebut banyak yang mogok, bahkan himbauan terus dipasang dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya pengendara yang melintas agar tidak terjebak di genangan yang tersebut. Begitu, Adinda. Jemaah, bagaimana dengan kondisi para warga di sana? Seperti apa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah? Dan apa bantuan yang paling dibutuhkan masyarakat? Ya, hal tersebut memang kondisi banjir yang terjadi di Kudus ini terjadi sejak Jumat kemarin di wilayah sekitaran Kecamatan Bayi hingga Kecamatan Mojokerto, dan hingga sampai saat ini meluas hingga di sejumlah kecamatan lainnya, di mana ada yang hingga mulai dari Senin kemarin hingga Minggu banjir merendam permukiman warga. Kondisi tersebut membuat warga yang terdampak banjir mulai mengeluhkan, utamanya mereka yang masih bertahan di rumah, mengeluhkan minimnya bantuan logistik yang menjangkau ke mereka. Selain itu, warga juga mengeluhkan kesehatannya mulai dari gatal-gatal, demam, batuk pilek, hingga alami sakit pada gatal-gatal pada kaki mereka karena sering berjibaku dengan genangan air yang genangannya belum tak kunjung surut. Memang selain itu, warga yang terdampak di posko pengungsian ini yang banyak yang sesekali dia kembali ke rumahnya untuk melihat
kondisi genangannya apakah saat ini masih surut, ternyata ingat kondisi genangan masih cukup dalam, membuat warga yang sedianya berada di posko pengungsian malah membawa kerabat yang lain untuk berdatangan ke posko pengungsian ini, sehingga kondisi pengungsian di wilayah titik kali ini terus membludak hingga mencapai 689 jiwa. Hingga perlu kami sampaikan pula, posko pengungsian di sini bahkan meluas tidak hanya di area gedung pertemuan ini, bahkan menjadi sebuah lorong-lorong di area ini pun ikut digelar tikar ataupun alas seadanya agar untuk bisa menumpang istirahat dengan kondisi yang nyaman. Itu demikian, poskonya juga menyediakan makanan dan posko kesehatan yang disediakan 24 jam di sini untuk memastikan kondisi kesehatan bagi para warga yang terdampak banjir di titik kali ini tetap terjamin kesehatannya. Itu, Adinda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Berita 1 Jamaah Rizky dari posko pengungsian di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan.